Tuhan, udah banyak yang kita alamin ya. Tuhan udah baik banget buat kita. Sepanjang tahun ini kita boleh ada, kita disertai, dijagain Tuhan. Maka kita mau datang, kita mau bersyukur. Mari kita nyanyikan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Karena Tuhan udah menjaga kami. Karena Tuhan udah selalu menolong kami. Karena Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Banyak yang kami lalui Tuhan. Suka duka kami lalui semuanya ya Bapa. Kami tahu Tuhan selalu beserta kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan.
setiap kami. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Dengan penuh ucapan syukur sekali lagi sama-sama kita katakan sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku Kau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat baik bagi setiap kami.
perbuatan Tuhan yang ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu sama-sama kita katakan, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Sekalipun ku dalam tak mengapa asal Kau di samping. Walaupun masalah kami masih ada Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku perlukan. Bersama-sama sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap. Berapa Tuhan? Berapa asalkan Tuhan beserta kami Tuhan. Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Bapak Ibu saya datang walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih banyak Tuhan, walaupun masalahku, kami tahu kita percaya Tuhan, kami tahu tetap iman Tuhan Yesus. Percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Bapak Ibu sama-sama sekali lagi kita katakan dengan iman. Itu tak berpindah, tetap percaya kami tahu kalau kami punya Tuhan yang berkuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang gak habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat banyak anugerah, banyak cinta kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami bisa lewatin semua ini sepanjang tahun ini karena Tuhan baik, karena Tuhan yang tuntun langkah kami, karena Tuhan yang selalu beserta kami. Kami datang dengan pengucapan syukur Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang datang, Engkau yang hadir, Engkau yang jamah Tuhan setiap anak-anak di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami dengan pengucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, kita boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Boleh kasih tangan kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus sangat baik. Percaya kalau Dia akan selalu baik bagi hidup kita. Kita menyanyikan pujian ini dengan mengucapkan syukur bahwa Tuhan Yesus baik sekarang dan selama-lamanya. Kasih setia
kasih, buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu hingga kami tiba di penghujung tahun 2025. Suka, duka, bahkan mungkin kesulitan, kesukaran, sukacita yang kami alami. Tapi jika kami berdiri hari ini semua karena anugerah dan kekuatan Allah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan di dalam hadirat-Mu juga kami akan diberkati, dikuatkan oleh kebenaran Tuhan. Karena kami tahu bahwa langit dan bumi akan lenyap binasa, tetapi firman-Mu akan menguatkan dan menuntun kami kepada hidup yang kekal. Sebab itu, berhati kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saya tidak tahu Bapak Saudara di tahun ini apakah hal yang baik yang Bapak Saudara banyak nikmati atau hal yang kurang baik. Tapi saya percaya jika Bapak Saudara bisa ada dan berdiri di penghujung tahun ini, selayaknya kita berkata puji Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat ke belakang, bahwa di masa pandemi dulu banyak orang penuh dengan kekhawatiran, dan kita bisa melihat banyak korban juga. Tapi kita lalui, dan mungkin ada masa-masa pemulihan sejak pandemi juga banyak hal-hal kesulitan. Tapi saya percaya Bapak Saudara bahwa dalam segala keadaan orang-orang yang beriman, orang yang percaya mengasihi Tuhan akan selalu menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Mungkin tahun ini kalau saya juga perlu sampaikannya, di bulan Januari, di awal tahun ini juga sebenarnya kami waktu itu ada satu waktu saya melayani di tempat Nantulang, waktu itu Natal Ekumene. Tapi waktu itu saya tinggalkan istri di rumah sakit Siloam Kelapa II karena harus
menjalani operasi di Kuret. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau bicara soal suka, bicara soal duka di dunia ini pasti. Kalau kita tidak menangis, kita yang ditangisi. Jadi saya percaya Bapak Saudara, kita tetap kuat karena Tuhan kuatkan kita. Amin. Oke, hari ini kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Mungkin saya perlu sampaikan ini sebagai tema awal tahun 2026. Tema tahun 2026 itu menjadi murid Kristus. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kita dipanggil untuk dimuridkan. Karena orang yang dipanggil itu diselamatkan supaya Tuhan juga memuridkan supaya kita dipermuliakan. Oke. Yohanes 8 ayat 31 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Berarti di sini ada dikatakan kamu benar-benar murid. Berarti ada yang pura-pura menjadi murid. Guru tahu, Tuhan tahu siapa yang menjadi murid, siapa yang bukan menjadi muridnya. Sedikit perlu saya kasih tahu, perkataan ini didahului di mana ketika di dalam Yohanes pasal 8 ayat kedua dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang ada di bait Allah dan sedang mengajar. Karena Yesus itu mengajar, Yesus itu memuridkan. Tetapi kita tahu bersama, ketika dia sedang mengajar, ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan ketika ditaruh di depan Yesus, mereka mengajukan satu argumentasi bahwa orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati, dirajam dengan batu. Jadi waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sedang membawa satu argumentasi persoalan. Mereka merasa mereka adalah orang-orang terang. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang benar. Tetapi Yesus mengajar mereka bahwa bagaimana kasih dan kebenaran sesungguhnya. Oleh sebab itu di sini dikatakan tadi, mungkin ke ayat 30 terlebih dahulu, supaya kita bisa lihat dari berbagai hal argumentasi dan bagaimana Yesus mengajar menerangkan bagaimana kasih dan kebenaran itu. Di sini dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Artinya ketika Yesus mengajar, sekalipun ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengajukan satu argumentasi perdebatan, tetapi Yesus menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga ketika Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lemparan pertama, semua pergi. Karena memang tidak ada yang benar dari manusia, karena semua manusia sudah berdosa. Sehingga Yesus mengatakan bahwa dialah terang dunia itu. Sehingga ketika Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saya juga percaya, kita semua ini percaya kepada Yesus karena pemberitaan firman. Saya ulangi, kita semua ini percaya kepada Yesus karena pemberitaan firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Mungkin bukan saya yang menjadi pemberita awal bagi kehidupan Bapak Saudara, tapi saya percaya siapapun dia yang dipakai Allah untuk memberitakan firman itu yang membuat iman kita timbul. Itu yang membuat kita menjadi percaya. Sama seperti ketika mereka mendengar perkataan Yesus, banyak orang percaya kepadanya. Sehingga ketika banyak orang percaya kepadanya, ayat 31 tadi dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang kuat dalam argumentasi, kuat dalam pikiran. Sama kayak orang Batak, sama kayak kita semua, kita kuat dalam argumentasi. Sekalipun apa katanya. Makanya saya katakan tidak ada salahnya Bapak Saudara kritis, supaya Bapak Saudara belajar firman. Tidak langsung telan mentah-mentah yang disampaikan oleh pembicara.
Tapi Bapak Saudara pelajari lagi, benar nggak itu? Saya percaya, saya juga merindukan Bapak Saudara belajar secara mandiri. Kembali digali, selidiki firman itu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ketika saya melihat bahwa arti kata murid, murid itu adalah orang yang belajar. Berarti dengar, orang yang masuk ke dalam pemuridan adalah orang yang sudah percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan bisa dimuridkan. Halo, Bapak Saudara, orang yang tidak percaya tidak akan bisa dimuridkan. Engkau pun kalau tidak percaya pada firman, gak ada gunanya kau dimuridkan. Buat apa dimuridkan kalau gak percaya pada firman? Kalau Bapak Saudara hanya berpegang pada pengertian sendiri, gak ada gunanya. Makanya orang yang bisa dimuridkan adalah orang yang garis bawahi sudah percaya. Hanya dulu kiri kanan, udah percaya apa belum? Kalau belum percaya, kalau nggak percaya, nggak apa-apa, pulang duluan. Ya nggak apa-apa, pulang duluan. Ya, tapi kalau semua kita yang percaya dan kita mau dimuridkan di dalam firman, kita terus datang kepada Tuhan. Jadi murid adalah orang yang belajar. Artinya Bapak Saudara, ketika kita menjadi percaya pada Yesus, artinya kita adalah orang-orang yang siap belajar. Jangan dulu ganggu kiri kanan, tapi pastikan dirimu adalah orang yang siap belajar. Orang yang siap belajar dan mengikuti dan dibentuk oleh seorang guru. Artinya adalah murid itu belajar dan benar-benar dibimbing dan dibentuk. Sebab murid bukan hanya menerima pengetahuan. Makanya banyak sekarang S2, S3, S-Cendol, S4, S-Doger, profesor, bocor-bocor semua kan? Karena apa? Mereka hanya menerima pengetahuan. Tapi murid itu bukan hanya untuk menerima, bukan hanya menerima pengetahuan, tetapi meneladani hidup dan ajarannya. Makanya kalau secara pengetahuan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu keren. Tapi soal kehidupan firman, kehidupan kebenaran itu yang Yesus permasalahkan. Karena secara pengetahuan tidak ada masalah pada mereka. Tapi secara kehidupan itu yang Yesus permasalahkan terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Makanya Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Jadi semua kita yang menjadi murid, yang sudah percaya pada Yesus, berarti kita siap dimuridkan untuk belajar dan dibentuk di dalam kebenarannya. Dalam perjanjian lama, murid itu digambarkan sebagai orang yang diajar atau dididik dalam hikmat dan Taurat Tuhan. Tolong tampilkan dalam Amsal 1 ayat 5. Mungkin ini ada beberapa banyak ayat yang saya mau baca. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar. Jadi orang bijak itu mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Jadi betapa pentingnya seorang murid itu mendengar. Makanya saya percaya orang yang bisa mendengar dengan baik, dia juga dapat mengerti dan berbicara dengan baik. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Artinya, setiap murid itu dipanggil untuk menjadi berkat, dipersiapkan untuk menjadi berkat. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berarti seorang murid adalah seorang yang siap untuk belajar, dimulai dengan siap mendengar. Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Makanya ini penting Bapak Saudara. Telinga yang belum diubahkan itu sering sekali menjadi problem.
Makanya sering sekali kita lebih suka mendengar hal-hal yang tidak benar, mendengar hoax, mendengar dusta, ketika telinga yang belum diubahkan. Tapi saya percaya telinga yang sudah diubahkan oleh Tuhan akan dapat mengerti. Sehingga ketika dia mendengar dengan baik, dia mengerti sehingga beroleh hikmat. Sehingga dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Makanya seorang murid dipersiapkan untuk menjadi taat, bukan untuk menjadi pemberontak. Mungkin ada istilah cuci otak yang sering kita dengar ya. Itu kan pikiran yang dibentuk. Saya percaya kebenaran lebih berkuasa untuk membentuk pikiran kita. Kalau kejahatan pun bisa membentuk pikiran orang, apalagi kebenaran Allah. Saya percaya kebenaran Allah dapat membentuk pikiran seseorang itu dengan kuat. Makanya masalahnya di situ. Apakah Tuhan sudah membuka telinga kita atau belum? Saya percaya telinga kita sudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Dalam perjanjian baru, murid itu bahasa Yunaninya matetes. Artinya pelajar pengikut. Bukan hanya pelajar dan pengikut, tetapi dikatakan yang berkomitmen untuk belajar. Jadi bukan sekedar belajar, bukan hanya ikut-ikutan belajar, bukan hanya satu kerinduan belajar, tapi berkomitmen belajar. Sama kayak sekolah. Coba anak-anak, kalau sekolah dia kelas 1, saya udah bosan mak, saya udah layak kan? Bagaimana? Artinya ketika seorang masuk dalam satu akademi, dia masuk sekolah dasar, artinya dia siap menjalani pendidikan di sekolah itu sampai selesai. Itu artinya berkomitmen sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai berarti tidak lulus. Jadi orang yang belajar, orang yang dimuridkan tadi dikatakan berkomitmen. Bukan hanya sekedar atau mau belajar, tapi memang berkomitmen untuk belajar dan hidup sesuai ajaran itu. Makanya kita bisa melihat murid Yesus bukan hanya pendengar, tetapi pengikut yang taat dan diutus. Mungkin tolong tampilkan Matius pasal 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini panggilan Yesus kepada Simon Petrus. Ketika mereka menjala ikan, dikatakan ketika mereka beroleh banyak, apa yang dikatakan di Simon? "Guru, tinggalkanlah aku karena aku ini seorang pendosa." Tapi apa yang dikatakan Yesus kepadanya? "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika Simon Petrus dipanggil oleh Yesus supaya dia menjadi pengikut dan dia dipersiapkan dan diutus oleh Yesus. Jadi ada beberapa ciri-ciri murid Yesus yang saya perlu sampaikan. Lukas 9 ayat 23. Jadi ciri-ciri murid Yesus, karena kita adalah orang yang percaya pada Yesus, artinya orang yang siap dimuridkan oleh Yesus. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Artinya Bapak Saudara, orang yang siap dimuridkan, orang yang dimuridkan menjadi murid Yesus adalah orang yang mengikuti Yesus. Bapak Saudara tidak bisa berkata saya ini adalah murid Yesus, tetapi Bapak Saudara tidak mengiring dia. Makanya banyak orang bisa dikatakan arti Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Jadi kalau Kristen itu dulu olok-olokan, ejekan orang-orang Antioquia kepada pengikut-pengikut Yesus, dikatakan mereka itu Kristen. Kalau sekarang kita yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Kalau dulu orang dunia pun mengakui, oh ini pengikut Yesus katanya. Kalau sekarang banyak orang mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi hidupnya nggak pernah mengarah kepada Yesus. Berarti itu palsu. Makanya tadi benar-benar muridku. Berarti kalau ada benar-benar murid Yesus, ada juga murid-murid palsu. Saya percaya semua kita adalah murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan.
Dan di Yohanes 8 ayat 31 tadi dikatakan tinggal dalam firman-Nya. Makanya tadi di dalam pasal 8 Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman. Berarti seorang murid adalah seorang yang hidup dalam ajaran, tinggal dalam firman. Jadi tidak bisa kita berkata kita murid Yesus tapi kita tidak hidup dalam ajaran. Dulu waktu saya belajar di akademik, ketika dosen mengajar bla 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 panjang kali lebar, banyak nggak dosen yang gagal? Dia berhasil mengajar, tapi dia gagal hidup dalam ajaran. Banyak nggak pengkhotbah bisa berkhotbah? Dia bisa berkata, berbicara kebenaran, tapi dia bisa tidak hidup dalam kebenaran. Makanya ketika saya merenungkan dalam pembelajaran itu, saya seperti Tuhan beri nasihat bahwa pembelajaran yang berhasil adalah ketika pengajar dan yang belajar ada dalam ajaran itu. Ibadah yang berhasil, pemberitaan firman yang berhasil, ketika pengkhotbah dan yang mendengar khotbah hidup di dalam firman itu. Buat apa saya berdiri kalau saya sendiri tidak ada di dalam kebenaran itu? Jadi Bapak Saudara, semua kita yang mengambil komitmen bukan hanya sekedar percaya, tetapi menjadi murid-murid Yesus, artinya kita adalah orang-orang yang hidup dalam ajaran itu. Jadi kita semua perlu belajar supaya kita mengerti apa ajarannya, supaya kita bisa hidup di dalamnya dan kita adalah benar-benar murid Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, jadi ciri-ciri murid Yesus dalam Yohanes 13 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi sungguh benar bahwa Yesus bukan hanya sekedar bicara. Dia hanya bukan berbicara, tetapi dia menjadi teladan terhadap apa yang dia bicarakan. Artinya Yesus bukan hanya sekedar mengajar, tetapi dia menjadi teladan di dalam ajaran itu. Sehingga tidak ada argumentasi kita berkata, saya nggak ngerti. Karena dia sudah lakukan bagi kita. Kita tidak bisa berkata, saya tidak tahu. Karena dia sudah kerjakan bagi kita. Dia bukan hanya bicara, tetapi dia lakukan, dia kerjakan bagi kita. Jadi tidak ada alasan argumentasi apapun yang dapat kita pertahankan ketika berhadapan dengan dia. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dengar, ketika gereja penuh perpecahan, ketika rumah tangga konflik, saya percaya itu berpengaruh buruk juga terhadap kekristenan. Padahal Yesus tidak pernah mengajar ada kebencian, ada kemarahan, ada kepahitan, ada. Makanya ketika Allah berkata, aku benci perceraian, itu bukan hanya soal cerai secara catatan sipil. Itu artinya kerusakan hubungan yang tidak dipulihkan. Jadi artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya manusia bercerai dengan Allah. Makanya dikatakan Allah benci perceraian. Makanya saya percaya juga Allah tidak ingin kita ada dalam perpecahan. Sama seperti yang dikatakan tadi bahwa jikalau kita saling mengasihi,
Orang-orang akan dikatakan dengan demikian semua orang, ayat 35-nya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Berarti dunia pun tahu Yesus itu kasih. Halo, dunia pun tahu Yesus itu kasih. Makanya dunia merasa lucu ketika Bapak Saudara tidak hidup dalam kasih. Saya percaya kita adalah murid-murid Yesus, artinya kita hidup dalam kasih. Ingatkan dulu kiri kanannya, kita hidup dalam kasih. Yohanes 15 ayat 8, ada dua lagi yang saya mau perlu baca di sini. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Ada dua ayat lagi yang saya mau baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri-ciri murid Yesus itu adalah berbuah. Saya nggak tahu Bapak Saudara, buah apa yang keluar dari hidup Bapak Saudara. Tapi saya percaya buah pertama yang menikmati buah hidupmu adalah pasanganmu, keluargamu. Yang pertama sekali menikmati buahmu sebagai seorang suami adalah istrimu lah pasti. Yang menikmati buahmu sebagai seorang ayah pasti anakmu. Artinya orang yang artinya saya tidak tahu bagaimana buah kehidupan Bapak Saudara di rumah, di lingkungan atau dimanapun Bapak Saudara berada. Tapi setiap murid-murid Yesus itu artinya berbuah. Kalau Bapak Saudara baca dari ayat pertama sampai ayat ke-8 ini dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Artinya begini, sama seperti ketika kita tinggal di dalam ajaran tadi, tinggal di dalam Yesus, kita berbuah. Arti buahnya itu begini, apapun yang ada di dalam diri Yesus itulah buah kehidupan kita. Kasih, kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Saya tidak tahu Bapak Saudara bagaimana dampak kehidupanmu, tapi saya percaya keluargamu, lingkungan sekitarmu pasti tahu. Tapi dengar, sebagai murid-murid Yesus, engkau harus berbuah kebenaran. Engkau harus berbuah dalam kasih, buahmu sukacita, buahmu damai sejahtera, buahmu kemurahan, buahmu kesabaran. Jangan hanya seperti saya katakan tadi, hanya tahu tapi tidak ada di dalamnya, berarti kita belum benar-benar murid. Jadi kita semua harus menjadi murid yang benar. Yang terakhir dalam Matius 28 19-20. Murid Yesus ketika mereka dipanggil, mereka dibekali, dilatih, dipersiapkan untuk diutus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi cukup jelas Bapak Saudara bahwa seorang yang dimuridkan artinya dipersiapkan untuk diutus. Sering sekali sebagai orang tua saya tidak tahu ya, berbahagialah Bapak Saudara sudah menjadi orang tua. Tapi dengar, ini pesan ini bukan pengutusan kepada para pendeta untuk menjadikan keluarga, menjadikan anak-anak murid. Tapi ini panggilan hidup bagi setiap orang percaya dan dimuridkan supaya bisa mengajar apa yang diajarkan Yesus. Akhir-akhir ini saya selalu ingatkan kepada orang tua sekolah minggu, karena sering sekali anak-anak sekolah minggu baca Alkitab, orang tuanya mungkin lupa buka Alkitab.
Dan ketika ditanya, apa katanya itu Pak Pendeta? Jadi anak lebih belajar daripada orang tua. Dengar, sebagai orang tua bukan hanya untuk memberi anak makan dan membesarkan mereka, tapi Bapak Saudara juga dipersiapkan Tuhan untuk mengajar mendidik mereka. Karena di gereja hanya sejam, di sekolah mungkin beberapa jam, tapi sebagian besar waktunya itu bersama orang tua. Jadi saya berharap Bapak Saudara jangan lalai, karena kehidupan yang kita hadapi sekarang ini kita bisa lihat yang rumit, apalagi yang akan mereka hadapi ke depannya. Jadi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, berarti kita sedang merusak generasi kita. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Saudara, murid Yesus artinya belajar pada Yesus sang firman itu, mengikuti Dia, berbuah di dalam Dia sehingga bisa kita semua diutus oleh Dia. Saya percaya kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Mungkin saya tidak ada dalam rumahmu, saya tidak ada dalam lingkunganmu, saya tidak ada dalam area-area lingkunganmu, tapi dengar, semua kita ini diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada. Hendaklah kita semua menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Saya percaya di tahun 2026 ini kita semua akan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan kita semua untuk menjadi berkat. Sedang pemain musik, sedang kita semua bangkit berdiri, kita ke satu lagu pujian, mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Aku
kita bisa melihat bahwa selama Yesus melayani, ada banyak orang yang diberkati. Bahkan kita bisa melihat bahkan ketika dia mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan 5.000 laki-laki. Bahkan beberapa kali Yesus melakukan mujizat, sangat banyak yang diberkati. Tapi Bapak Saudara tahu, dari semua yang diberkati itu, tidak semua siap dimuridkan. Saya tidak tahu Bapak Saudara, sebagian besar kita di sini, saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan. Bapak Saudara tidak bisa berkata saya belum diberkati Tuhan karena Bapak Saudara tidak kaya. Dengar, semua kita ini sudah diberkati dengan berkat terbaik, karena tidak ada yang berharga kalau Bapak Saudara tidak hidup. Bapak Saudara tahu apa yang paling berharga dalam hidup ini? Kehidupan, bukan uang, bukan jabatan, bukan mobil, bukan rumah. Tapi yang paling berharga dalam hidup ini adalah kehidupan. Jangan mengeluh, jangan iri hati terhadap dunia ini Bapak Saudara. Dunia ini tidak dapat menjamin kehidupan. Saya percaya semua kita sudah diberkati. Tapi masalahnya di antara kita semua ini, kalau kita adalah murid-murid Tuhan, artinya kita semua ini adalah orang-orang yang siap memberkati. Semua kita ini harus menjadi berkat. Kalau Bapak Saudara tidak menjadi berkat dalam keluargamu, kau pasti jadi batu sandungan. Kalau kau tidak menjadi berkat dalam lingkunganmu, kau pasti menjadi batu sandungan. Kalau kau tidak menjadi berkat dalam gereja, kau pun pasti menjadi batu sandungan. Jadi semua kita tanpa terkecuali harus menjadi berkat. Jadi saya percaya di dalam Kristus hidup kita berarti. Hidup kita bukan hanya mengalami berkat, tetapi menjadi berkat dan aliran berkat dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan persiapkan kita semua. Tuhan akan menyertai kita dan meneguhkan kehidupan kita untuk menjadi berkat. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untukmu, setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang bantu tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa jadi pengikut-Mu Tuhan Yesus yang setia ya Bapa dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak dari pengembala kami Tuhan Yesus, Bapak pendeta kami Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap yang diucapkan dari lidah bibirnya Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan boleh diubahkan Tuhan oleh firman-Mu ya Bapa. Berdoa buat keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, bersatu hati Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Setiap apa yang dirindukan Tuhan, setiap apa yang digumulkan oleh keluarga mereka Tuhan Yesus, Engkau yang turut bekerja Tuhan. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang turut bekerja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami akan lanjutkan ibadah kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Kita mau dengan pengumuman. Oke, pengumumannya hari Minggu kita ada ibadah lagi hari Minggu tanggal 4 Januari di 2025, ibadah awal tahun kita. Kita boleh datang bersama-sama seperti biasa jam 10.30 setengah 11, 15 menit sebelum ibadah kita akan ada saat teduh bersama. Kemudian ayat tahunan untuk 2026 udah bisa diambil di sebelah sana, yang belum ambil boleh diambil di sebelah sana. Kemudian ada amplop warna merah juga. Itu adalah doa dan harapan kita di tahun 2026. Sama-sama boleh saling isi. Untuk pribadi boleh isi
nanti ada amplopnya, boleh dimasukin di dalam amplop. Kalau misalnya nggak cukup, ada belakang kosong, nanti boleh dilanjutin di belakangnya. Kalau misalnya takut kebaca sama yang lain, nanti ada amplopnya, bisa di lem atau diapain, nanti akan kita kasih sama Bapak dan Ibu Gembala, mereka yang akan bersepakat bersatu hati mendoakan untuk jemaat-jemaat di tempat ini. Itu aja pengumumannya. Kemudian nanti setelah acara ibadah, kita akan ada acara seru-seruan bersama di rumah Bapak dan Ibu Gembala. Kita akan bakar-bakaran. Yang hadir sekarang boleh sama-sama hadir lagi nanti setelah ibadah. Itu aja pengumumannya. Terima kasih. Oke, bukan acara bakar-bakaran orang ya. Ada yang dibakar sedikit. Jadi bakar-bakar. Jadi tadi sudah disampaikan yang amplop merah, nanti Bapak Saudara nanti bisa tulis, kalau bawa hari Minggu boleh, nanti dikumpul supaya kita bisa bawa dalam doa ketika saat teduh dan doa malam. Dan kalau ayat emasnya mungkin begini nih, saya kemarin ketika saya udah ada beberapa orang juga diberkati, karena ketika kadang kan main handphone begini orang lihat, rupanya dibaca juga. Jadi sengaja kita nggak buat tulisannya supaya Bapak Saudara buka Alkitab. Jadi tidak baca begini tapi buka Alkitab untuk baca teks ayat Alkitabnya. Jadi itu saja pengumumannya. Mungkin ada rekan-rekan kita yang lagi punya kegiatan lain, kita tetap doakan, kita semua saling mendoakan. Mungkin sebelum kita akhiri ibadah ini, saya tergerak Bapak Saudara untuk berdoa. Mungkin Bapak Saudara yang bersama keluarganya di sini boleh duduk berdampingan dulu. Kalau yang single nggak apa-apa, yang keluarganya tolong sebelum kita tutup dalam doa, Bapak Saudara bisa bergandengan tangan. Kalau nggak bersama keluarganya nggak apa-apa, nanti kita doakan juga keluarga kita di mana sedang berada ya. Ya. Jangan salah tangkap nanti pasangannya. Sini terus. Oke. Sini kak. Sudah. Mana sih? Sini. Jaringan tangannya. Karena saya percaya Bapak Saudara. Sini kak. Dengar. Saya rindu Bapak Saudara jangan terlalu sibuk dengan dunia yang penuh kesibukan, sampai Bapak Saudara melupakan orang yang ada di hidup kita. Jadi saya rindu Bapak Saudara bangga ketika memegang tangan orang yang Bapak Saudara idolakan. Yang di sampingmu itu adalah idolamu yang sesungguhnya. Jadi jangan abaikan orang yang sudah ada di hidup Bapak Saudara, karena itu adalah karunia terbaik Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu saya percaya Tuhan mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami semua adalah satu di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu di dalam nama Yesus Engkau melihat setiap keluarga, setiap pribadi yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah mengalir aliran kasih dari tempat maha tinggi, mengalir dalam setiap pribadi, mengalir dalam setiap rumah tangga keluarga. Segala kepahitan, segala konflik, segala kebencian, segala amarah kami patahkan segala kuasa kutuk ini dalam nama Yesus. Tapi biarlah mengalir aliran sukacita, aliran damai sejahtera, aliran pemulihan. Keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pakai setiap pribadi, pakai setiap keluarga ini menjadi pernyataan kemuliaan, kebesaran, kasih dan keajaiban Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka bebas dari segala kutuk, mereka bebas dari segala kepahitan, tapi hidup mereka berlimpah-limpah dalam kasih. Biar anugerah Tuhan terus tercurah, mengalir berkat-berkat Tuhan ke sana lebih perintahkan Tuhan, karena mereka hidup dengan rukun dalam karya pemulihan dan kasih dari Tuhan. Kamu percaya semuanya menikmati anugerah Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga
akan dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi kesaksian melalui hidup mereka, melalui rumah tangga keluarga mereka. Akan banyak keluarga yang dipulihkan dan diberkati melalui hidup mereka. Akan banyak pribadi yang diberkati dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kami percaya kami tutup tahun 2025 ini dengan kemenangan, karena Tuhan bersama kami. Tuhan sudah kuatkan kami, Tuhan sudah berkati kami. Dan ketika kami masuk ke tahun 2026, kami melangkah dengan kepastian, kami melangkah membawa kemenangan, sehingga kami dapat mengalirkan aliran berkat dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami percaya setiap kami yang hadir saat ini, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 kekuatan, kuasa, kekuatan tangan Tuhan juga yang akan memampukan kami bukan hanya menjadi pemenang, tapi kami lebih dari pemenang, dan kami bisa memberkati banyak orang dan nama Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur buat hari ini ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir, Tuhan juga memberkati dimanapun mereka berada. Lawatan anugerah Tuhan juga mengalir, memberkati berlimpah bagi mereka. Bahkan kami semua ketika kami akan pulang ke tempat kami masing-masing juga, Tuhan juga yang menyertai. Dan ketika kami masuk kepada tahun yang baru, tahun 2026, kami membawa berkat sukacita dan kami terus menikmati sukacita Tuhan dengan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, sebelum kita akhir semuanya, mari biarlah kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi kuasa untuk membawa kita kepada kemenangan. Ketika kita menutup tahun ini dan kita masuk di tahun yang baru, kekuatan kuasa Tuhan menyertai hidup Bapak Saudara, menyertai keluargamu, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buka jalan dan semua Tuhan buat berhasil. Dipermuliakanlah Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Terimalah semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai saudara sekalian.